Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Dan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman semua yang menonton video ini. Izin memperkenalkan diri ya, nama saya Ega Juliana, mahasiswa dari Universitas Pasundan di jurusan Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada dosen pengampu pada mata kuliah Sosiologi Hukum, yaitu Bapak Subelo Wiono, yang telah memberikan saya tugas. Pada kesempatan ini ingin memaparkan hasil tugas yang telah saya kerjakan, yaitu aliran-aliran dalam sosiologi hukum. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya juga saya ucapkan kepada rekan-rekan saya yang telah join di dalam diskusi kita kali ini ya. Kita sebelum ke materi pada intinya, kita pembukaan dulu mengenai pengertian dari aliran tersebut. Jadi menurut KBBI ini, aliran itu berarti sesuatu yang mengalir. Namun maknanya itu bisa berbeda-beda. Itu tuh tergantung dalam konteksnya. Misalnya seperti gerakan air atau udara, paham atau ajaran, serta pengelompokan dalam seni dan ilmu. Lalu dalam sosiologi hukum ini, aliran merujuk pada berbagai pendekatan dalam memahami hubungan antara hukum dan masyarakat. Sosiologi hukum sendiri adalah cabang ilmu yang meneliti bagaimana hukum itu memengaruhi masyarakat serta bagaimana masyarakat membentuk dan memengaruhi hukum. Nah, aliran-aliran dalam sosiologi hukum ini terbagi menjadi dua aliran utama. Yang pertama, aliran positif, kedua, aliran normatif. Sebelumnya dari kalian sendiri, tahu gak aliran positif atau normatif itu apa? Nggak tahu, Tidak. Bang. Kita belajar sama-sama, oke? Yang pertama, kita belajar aliran positif dulu. Jadi aliran positif atau aliran positivisme ini dalam sosiologi hukum ini pertama kali dikembangkan oleh Donald Black. Ia ini menekankan bahwa sosiologi hukum harus berfokus pada fakta-fakta yang dapat diamati dan tidak terjebak dalam perdebatan tentang tujuan hukum, nilai-nilai moral, atau maksud dari hukum itu sendiri. Nah, menurutnya hukum adalah apa yang benar-benar terjadi dan diterapkan dalam masyarakat, bukan sekedar teori atau gagasan abstrak. Oleh karena itu, studi sosiologi hukum harus dimulai dengan mengumpulkan fakta-fakta yang nyata dan dapat diverifikasi tentunya. Kita berbicara mengenai prinsip. Jadi prinsip utama dari positivisme dalam sosiologi ini adalah yang pertama, pengetahuan ini harus berbasis pada pengalaman dan pengamatan secara nyata, bukan sekedar spekulasi atau keyakinan metafisik. Yang kedua, ilmu yang benar bersifat empiris. Artinya harus dapat diuji dan dibuktikan melalui data dan fakta, bukan berdasarkan doktrin agama atau filsafat semata. Ingat ya, kira-kira aliran normatif yang ada di pikiran kalian apa? Ada yang bisa menjawab? Jadi, kalau aliran normatif itu bisa disebutkan bahwasannya itu lebih merujuk kepada menekankan pada teori dan nilai-nilai yang hukum dasar gitu. Ada yang mau berpendapat kembali? Saya. Baik, Kalau menurut saya itu, kalau aliran normatif itu, jadi mengandung nilai yang terkandung di dalam masyarakat yang bersifat derivatif karena tidak dapat dipisahkan dari institusi primer seperti politik dan ekonomi. Seperti itu. baik, baik. Terima kasih. Jadi, aliran normatif dalam sosiologi hukum ini lebih berfokus pada nilai-nilai dan prinsip yang mendasari hukum. Tadi yang telah disebutkan oleh Mafi ya. Jadi pendekatan ini tidak hanya melihat hukum ini sebagai aturan yang berlaku, tetapi juga mempertanyakan apakah hukum tersebut sudah mencerminkan keadilan. Nah, jika suatu hukum dianggap tidak adil, aliran ini memperbaikinya melalui advokasi dan gerakan sosial. Selain itu, aliran normatif juga meneliti hubungan antara hukum, moralitas, dan etika. Adapun hasil pemikiran para ahli yang terhimpun dalam berbagai mazhab atau aliran, antara lain sebagai berikut nih. Mazhab formalistis itu apa sih? Salah satu tokoh utama dalam mazhab ini adalah John Austin.
Itu pada tahun 1790 sampai 1859. Nah, menurut Austin, hukum itu adalah perintah yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan dalam suatu negara. Dengan kata lain, hukum merupakan aturan yang ditetapkan oleh penguasa untuk mengatur masyarakat, dan aturan tersebut harus ditaati oleh mereka yang berada di bawah kekuasaan tersebut. Austin ini melihat hukum sebagai sistem yang logis, tetap, dan tertutup, yang tidak bergantung pada aspek moral atau nilai-nilai lain di luar hukum itu sendiri. Karena pendekatannya yang berfokus pada analisis hukum secara sistematis, pemikirannya ini dikenal sebagai analytical jurisprudence atau jurisprudensi. Austin juga membagi hukum menjadi dua kategori utama. Yang pertama ada hukum yang berasal dari Tuhan. Maksudnya, hukum ini dianggap sebagai aturan moral atau ketepatan yang bersumber dari ajaran agama dan keyakinan spiritual. Kedua, ada hukum yang dibuat oleh manusia, yang dibagi lagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama, hukum yang sesungguhnya. Maksudnya ini adalah hukum yang dibuat oleh penguasa dan berlaku bagi masyarakatnya. Bagian kedua itu hukum yang tidak sesungguhnya. Nah, ini bukan hukum yang secara langsung dibuat oleh penguasa tentunya, melainkan peraturan ini yang disusun oleh lembaga atau organisasi tertentu dalam masyarakat. Contohnya apa, Bang Gajul? Nah, contohnya adalah aturan yang dibuat oleh asosiasi profesi, organisasi sosial, atau kelompok-kelompok lain yang memiliki wewenang terbatas. Jadi, mazhab sejarah dan kebudayaan ini memiliki pandangan yang bertolak belakang dengan mazhab formalistis. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum hanya dapat dipahami jika dilihat dalam konteks sejarah dan kebudayaan, di mana hukum tersebut itu berkembang. Nah, salah satu tokoh utama dari mazhab ini itu adalah Friedrich Carl von Savigny. Itu pada tahun 1779 sampai 1861. Dikenal sebagai pelopor dalam studi sejarah hukum. Menurut Savigny ini, hukum bukanlah sesuatu yang dibuat secara tiba-tiba oleh pembentuk undang-undang, melainkan merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat atau yang disebut sebagai folk gaze. Nah, dengan kata lain, hukum itu tumbuh secara alami dari adat istiadat, dari tradisi, dan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat. Next ya, kita ke aliran utilitarianism. Tokoh utama dari aliran ini adalah Jeremy Bentham. Menurut pandangannya, manusia itu pada dasarnya bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Oleh karena itu, baik atau buruknya suatu perbuatan itu diatur dari dampaknya. Nah, apakah perbuatan tersebut membawa manfaat atau justru merugikan masyarakat? Dalam konteks hukum, Bentham itu menekankan bahwa setiap sanksi pidana harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Mengapa seperti itu? Tujuan utama dari hukum itu kan adalah menciptakan keadilan dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat secara adil dan merata. Setuju? Betul. Karena itu, para pembentuk hukum harus memastikan bahwa hukum yang dibuat itu benar-benar memberikan kesejahteraan bagi individu dalam masyarakat. Kita lanjut ke aliran sociological jurisprudence. Pada aliran ini, tokoh utamanya yaitu Eugen Ehrlich, yang dikenal dengan gagasannya tentang hukum itu adalah hukum yang hidup. Ada perbedaan mendasar antara hukum positif atau aturan hukum yang dibuat oleh negara dan hukum yang hidup atau hukum yang benar-benar dijalankan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Ini berpendapat bahwa hukum positif itu hanya akan efektif jika sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang seringkali tercermin dalam pola budaya dan norma sosial. Dengan kata lain, eh, hukum yang dibuat oleh negara itu harus selaras dengan nilai-nilai dan kebiasaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat agar dapat diterima dan dipatuhi dengan baik. Menurutnya, pusat perkembangan hukum itu tidak terletak pada lembaga legislatif, keputusan pengadilan, atau teori hukum, melainkan pada masyarakat itu sendiri. Baik, next-nya kita belajar mengenai aliran realisme hukum.
Jadi menurut aliran ini, hakim itu tidak hanya bertugas menemukan hukum, tetapi juga untuk membentuk hukum. Nah, dalam menjalankan tugasnya, seorang hakim harus memilih dan menentukan prinsip-prinsip hukum yang akan digunakan untuk memutuskan suatu perkara, terutama dalam menentukan pihak yang menang ya. Nah, pendekatan ini menekankan bahwa putusan pengadilan bukan sekedar penerapan aturan yang sudah ada, melainkan juga proses kreatif yang dapat mengembangkan hukum. Nah, doktrin hukum selalu bisa disesuaikan dan dikembangkan untuk menjawab tantangan zaman serta mendukung perkembangan hukum yang lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan secara sosial. Nah, dengan demikian, aliran ini juga menempatkan peran hakim sebagai pembentuk hukum, bukan sekedar penerjemah aturan yang sudah ada, sehingga hukum dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Baik, cukup sekian ya penjelasan materi yang telah saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau kritik dan saran yang membangun ya tentunya bisa tuliskan komentar di bawah video ini. Nah, bagi teman-teman semua yang ada di Zoom ini nih, mau ada pertanyaan nggak? Siapa Aku yang mau Bang, bertanya? Coba yang mau bertanya raise hand dulu. Baik, dari Marita Feliana. Coba Marita Feliana perkenalkan diri kamu. Saya Marta Feliana dari Universitas Bakti Kencana. Izin Oh, dari bertanya, Universitas Bakti Kencana ya? iya betul, Oh, dari fakultas apa kalau boleh tahu? dari Fakultas Farmasi. Oh, terima kasih ya sebelumnya antusias dari kamu sendiri mau untuk apa belajar mata kuliah sosiologi hukum yang ada di Fakultas Hukum ya. Terima kasih banyak. Ya, Baik, sama-sama. bisa disebutkan pertanyaannya? Ya, izin bertanya, sebagaimana telah dijelaskan tadi mengenai aliran atau mazhab dalam sosiologi hukum, aliran mana yang menurut Ega sendiri yang memiliki unsur yang baik atau masuk akal untuk diterapkan ke masyarakat dalam perspektif sosiologi hukum? Terima kasih. Oh, baik. Saya izin menjawab ya, pendapat saya pribadi itu aliran yang cocok untuk diterapkan di masyarakat dalam sosiologi hukum tentunya ya, yaitu ada pada aliran utilitarianisme atau nisme yang tadi telah dijelaskan. Masih ingat Mbak Tapeliana? Masih. Baik. Nah, mengapa saya memilih itu? Karena yang setelah saya jelaskan, menurut pandangan Jeremy Bentham tadi, manusia itu pada dasarnya bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Nah, menurut saya penjelasan tersebut itu cukup adil ya, karena baik atau buruknya itu suatu perbuatan diukur dari dampaknya. Jadi tidak melebar kemana-mana gitu ya. Jelas? Jelas. Lalu tentunya tujuan utama dari hukum tersebut kan menciptakan keadilan dan memberikan manfaat ya bagi seluruh masyarakat. Itu kan secara adil dan merata. Jadi ya kalau misalkan ada suatu keadilan, suatu yang baik gitu untuk masyarakat kan otomatis itu dapat menciptakan suatu kebahagiaan. Itu menurut pandangan saya ya. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan oleh Marita Filiana. Pertanyaannya cukup bagus. Baik, coba dari Mafi nih, Mafi Batni Hamwaran sepertinya ingin bertanya juga ya. Izin perkenalkan diri sebelumnya, nama saya Mafibatnya Muhararan dari Universitas Pasundan. Kebetulan kita sekelas ya. Kita sekelas ya, kita juga satu permainan ya tentunya ya, Oke, satu ini komunitas saya juga pengen ya. nanya deh. Nih, ada yang bilang kalau hukum yang terlalu idealis itu bisa jauh dari kenyataan. Tapi hukum yang terlalu realistis bisa kehilangan nilai-nilai moral kan. Nah, menurut Anda nih, bagaimana cara yang terbaik untuk menyeimbangkan keduanya? Terima kasih pertanyaan dari Mafi Batni Hamwararan. Mungkin jawaban dari saya nih mengenai pertanyaan dari Mafi. Menyeimbangkan antara hukum yang idealis dan realistis ini merupakan tantangan penting ya dalam sosiologi hukum. Yang dimana hukum idealis tadi seringkali berfokus pada prinsip-prinsip moral dan keadilan yang tinggi.
Sedangkan tadi yang disebutkan oleh Mafi, hukum realistis itu lebih menekankan pada penerapan eh, praktis dan konteks sosial. Nah, ini ada beberapa cara untuk mencapai keseimbangan antara keduanya ya. Yang pertama, pendekatan hukum progresif. Maksudnya apa? Maksudnya ini mengadopsi pendekatan hukum progresif yang mengakui bahwa hukum itu harus berkembang seiring dengan perubahan nilai-nilai masyarakat. Nah, ini berarti bahwa meskipun prinsip-prinsip moral tetap menjadi panduan, interpretasi dan penerapan hukum itu harus fleksibel untuk mencerminkan realitas sosial yang terjadi pada saat ini. Yang kedua, dialog terus-menerus antara teori dan praktik. Ini mendorong dialog antara akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan jangan sampai dilupakan, yaitu masyarakat sipil. Nah, diskusi ini dapat membantu mengidentifikasi di mana nilai-nilai moral dapat diintegrasikan ke dalam praktik hukum yang realistis, serta bagaimana prinsip-prinsip idealis itu dapat diterapkan dalam konteks yang lebih pragmatis. Yang ketiga, ada penelitian empiris dan evaluasi kebijakan. Ini melakukan penelitian empiris untuk memahami dampak ya tentunya dari penerapan hukum dalam kehidupan nyata. Evaluasi kebijakan secara berkala dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dalam sistem hukum dan memberikan dasar untuk perbaikan yang keempat ada pendidikan hukum yang berbasis nilai. Menyisipkan pendidikan tentang etika dan nilai-nilai moral dalam kurikulum pendidikan hukum. Nah, dengan cara ini nih, calon profesional hukum seperti kita-kita ini yang sedang kuliah di Fakultas Hukum akan dilatih untuk tidak hanya memahami aturan hukum, tetapi juga mempertimbangkan implikasi moral dari keputusan mereka. Kira-kira jawaban yang saya sampaikan seperti itu, apakah cukup? Oke, cukup lah Bang. Next, Zuan Purba nih, yang tadi antusias. Bagaimana pertanyaannya? Oke, jadi kan di dalam mazhab realisme hukum itu kan katanya hakim itu dianggap sebagai pembentuk hukum. Nah, Ya, terus jadi eh, apakah kamu setuju nih bahwa putusan hakim sebaiknya bersifat fleksibel sesuai perkembangan zaman atau harus tetap patuh pada aturan tertulis? Kenapa? Apa berikan alasannya? baik. Berarti itu saya memilih ya antara pilihan-pilihan yang telah diberikan. Yes. Iya. Baik, terima kasih banyak untuk Zuan Purba ya. Saya akan menjawab. Saya lebih condong kepada kepatuhan pada aturan tertulis, Juan. Mengapa ya saya memilih itu? Nih yang pertama, konsistensi dan prediktabilitas. Nah, kepatuhan pada aturan tertulis itu memastikan stabilitas hukum dan prediktabilitas bagi masyarakat. Hal ini itu menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan mencegah ketidakpastian akibat interpretasi yang terlalu subjektif oleh hakim. Itu yang kedua, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Jika putusan itu terlalu fleksibel, itu ada risiko bahwa hakim membuat keputusan ini berdasarkan preferensi pribadi. Nah, bukan berdasarkan prinsip hukum yang secara objektif. Nah, kepatuhan pada aturan tertulis itu membantu menjaga batasan kekuasaan yudisial, Juan. Namun, misalkan kita bisa kombinasikan keduanya ya, pendekatan terbaik itu adalah ya mungkin bagi saya itu dikombinasikan antara keduanya. Yang dimana fleksibilitas ini kan diperlukan juga untuk menghadapi perubahan sosial dan mengatasi kekosongan hukum nih. Sementara kepatuhan pada aturan tertulis itu penting juga untuk menjaga stabilitas dan konsistensi sistem hukum yang telah saya ucapkan tadi. Nah, hakim itu kan harus menggunakan kebijaksanaan mereka secara hati-hati nih dengan mempertimbangkan dampak sosial, norma-norma, serta prinsip-prinsip hukum yang ada. Nah, kalau misalkan seperti itu, dengan pendekatan ini, hukum itu dapat tetap relevan sekaligus menjaga integritasnya di tengah masyarakat modern yang dinamis. Jawaban saya seperti itu, Zuan. Apakah Zuan merasa cukup? Cukup bagus. Baik.
Baik, terima kasih. Terima kasih Johan Purba. Baik, diskusi kita kali ini atau hasil pemaparan tugas saya yang telah saya kerjakan cukup sekian. Dari saya pribadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya bagi teman-teman semua atau kalian semua yang telah menonton video ini, menonton presentasi saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan dalam ucapan saya ataupun dalam materi saya yang telah saya buat dan saya sampaikan. Karena saya juga masih tahap pembelajaran ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.